Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah, tempatnya review anime atau film Asia yang keren. Kali ini, gue bakal mereview anime yang berjudul Akira, menceritakan Kaneda yang harus menyelamatkan teman masa kecilnya yang menjadi esper dan menghancurkan kota. Oke lah, langsung masuk ke inti videonya aja. Film dimulai dengan ledakan nuklir di tahun 1988 karena Perang Dunia Ketiga. Kemudian 31 tahun setelahnya, tepat di tahun 2019, di sebuah bar, ada anak muda bernama Kaneda yang tiba-tiba dijemput temennya buat berangkat dan beraksi. Di luar ada teman Kaneda yang bernama Tetsuo. Dia menaiki motor Kaneda dan sangat mengaguminya. Mereka langsung melesat ke jalanan dan mengejar gerombolan geng motor rivalnya, membawa pentungan dan saling menyalip satu sama lain. Di jalan, sempat-sempatnya Tetsuo terjatuh dan kembali bangun. Jadi bisa dibilang Tetsuo ini kayak anak bawang gitu guys. Dua geng motor itu terus tawuran hingga mereka bubar setelah polisi datang. Sedangkan di tempat lain, ada pria yang berlari sempoyongan sambil menuntun tangan anak kecil. Dua anjing polisi mengejarnya. Di kemacetan, dia menembak anjing itu. Suara sirine datang. Di daerah itu juga ada sekelompok mahasiswa yang lagi demo perihal masalah pemerintah. Pria yang menggandeng tangan anak kecil itu menghentikan langkahnya ketika di senter. Ternyata, dia sudah masuk di pagan tentara yang sepertinya sudah menunggunya di sana. Dia langsung jadi pusat perhatian. Pria itu menembak senter mobil tentara dan lari, namun usahanya sia-sia. Dia ditembaki dan jatuh sambil melindungi bocah yang dia bawa. Pria itu sekarat, menyuruh anak itu pergi mencari temannya yang bernama Ryu. Dan ternyata bocah itu memiliki penampakan keriput dan berwarna biru pucat. Bocah itu bernama Takashi. Melihat pria yang membawanya tadi mati dihujani peluru, Takashi berteriak histeris. Dan secara bersamaan juga, kaca di gedung sekitar sana pecah. Orang-orang yang menonton di sana kabur. Dan ternyata di antara orang-orang itu, ada rekan pria tadi, yaitu Ryo dan seorang gadis bernama Kei. Kei terkesima melihat bocil Takashi itu menghilang begitu saja. Di helikopter, ada satu bocah yang memiliki perawakan yang sama. Bocah itu bernama Masaru. Dia melaporkan di mana keberadaan Takashi ke kolonel militer. Dan di terowongan, ternyata Kaneda dan teman-temannya masih kejar-kejaran sama geng motor lain. Tetsuo terus ngebut dan memukul kepala geng motor lain yang terjatuh. Namun, dia seketika terkejut mendapati bocah Takashi yang ada di tengah jalan dan menabrak dinding tak terlihat. Motor Tetsuo meledak. Teman-temannya menyusul ke sana. Tetsuo terluka parah dan di sana Kaneda terkejut melihat penampakan bocil Takashi. Helikopter datang dan menyorot senter. Bocil Takashi ketakutan dan berniat kabur, namun dia dihentikan oleh bocil Masaru yang mengajaknya pulang. Masaru juga bilang, kamu nggak bisa bertahan di luar. Kolonel juga mengajak Takashi untuk pulang. Kaneda dan teman-temannya dibekuk dan dibawa paksa, begitu juga dengan Tetsuo yang kritis. Di keesokan harinya, Kaneda dan teman-temannya kini disidang di kantor polisi. Kaneda beralasan lagi membesuk ibunya secara terburu-buru tadi malam. Ya sebenarnya mereka tawuran guys. Mereka keluar dan duduk di hadapan demonstran mahasiswa yang juga ditangkap. Kaneda menemukan Kei yang ada di barisan mahasiswa. Terjadi keributan karena salah satu mahasiswa yang diinterogasi mengeluarkan granat. Semua orang lari menjauh dan ternyata granat itu tidak menyala dan dia kini dihajar oleh polisi. Kaneda dan teman-temannya disuruh balik. Di sana Kaneda juga menarik Kei untuk ikut balik bersamanya. Mereka semua berjalan keluar dan Kaneda terus mengajak Kei mengobrol tentang revolusi pemerintahan. Kei nampak tidak mendengarkan dan sibuk menoleh ke sana kemari, hingga Kei menangkap Ryu rekannya yang ada di sekumpulan mahasiswa yang baru ditangkap. Dia segera berterima kasih kepada Kaneda dan pergi. Kaneda sudah mengejarnya, namun Kei sudah dulu pergi menghilang begitu saja. Kolonel yang lagi ditegur sama anggota eksekutif perihal kejadian kemarin mendapatkan telepon dan langsung pergi ke lab. Ternyata di lab itu ada Tetsuo yang sedang diteliti. Dia mengikuti ilmuwan ke ruangan khusus dan melihat pola yang dipancarkan dari Tetsuo. Ini adalah pola yang sama yang dimiliki Akira, dan ini disebabkan karena Tetsuo melakukan kontak dengan subjek nomor 26, alias bocil Takashi. Ilmuwan itu senang dan akan menjadikan Tetsuo subjek baru dan mengembangkan kekuatannya. Kolonel langsung memarahinya, bagaimana jika kekuatan itu akan jadi seperti Akira? Walau begitu, Kolonel tetap setuju dan akan berusaha mengontrol kekuatan Tetsuo. Tetsuo dikeluarkan dari mesin itu, tanpa sadar dia mengucapkan kata Akira. Di keesokan harinya lagi, di sekolah, Kaneda dan teman-temannya ditampar satu persatu karena perbuatan tawurannya. Mereka keluar dan langsung disambut ciwi-ciwi jablay. Dan ternyata di sana ada satu ciwi bernama Kaori yang nampak kebingungan dan menanyakan di mana keberadaan Tetsuo. Dia pun jadi cemas setelah mendengar Tetsuo ada di rumah sakit. Dan di rumah sakit itu, Tetsuo ternyata kabur. Di malam hari, Kaori yang masih ngegalau abis ambil laundryan terkejut karena Tetsuo tiba-tiba ada di sana. Mereka mengobrol berdua. Tetsuo bilang jika para dokter itu melakukan sesuatu di kepalanya. Dia pun mengajak Kaori buat kabur. Keesokan harinya, Kaneda yang lagi di kelas dikejutkan dengan Tetsuo yang mengambil motornya.
Dia berkendara bersama Kaori dan ternyata di tengah jalan dia dibuntuti geng motor. Pada akhirnya, Tetsuo nggak ngerti sama motornya Kaneda dan berhenti di tengah jalan. Kaori turun, dan saat itu juga para geng motor rival sudah sampai di sana, memukul Kaori dan Tetsuo. Tetsuo dibekuk, baju Kaori dirobek, bahkan geng motor itu mengancam. Untungnya Kaneda dan dua temannya datang. Mereka langsung menangkap geng motor itu. Tetsuo marah dan memukuli geng motor itu. Kaneda menyuruhnya berhenti. Tetsuo kesal dan bilang, "Kamu selalu ngeremehin aku. Aku nggak perlu perlindungan dari kamu. Aku ini kuat." Tetsuo berjalan pergi, namun dia berhenti memegangi kepalanya yang terasa sangat sakit. Gambaran tentang masa depan dan bocah Akira membayangi di kepalanya. Dia juga mulai berhalusinasi. Sakit kepala terus terasa hingga mobil militer datang dan memberikan perawatan pada Tetsuo. Tetsuo dibawa pergi dan Kaneda tidak bisa menghentikannya. Di malam hari, Kaneda dan teman-temannya yang lagi nongki di jalan layang terkejut dengan ledakan yang ada di dekatnya. Di sana juga ada baku tembak antara polisi dan teroris. Orang-orang kabur dan di antara orang itu ternyata ada Kei. Kei dan Ryu pergi secara terpisah. Kei masuk ke daerah selokan dan ditemukan polisi. Terjadi baku tembak. Kei terus kabur, namun dia berhenti karena dikepung. Tiba-tiba saja, dari atas, Kaneda menyerang salah satu polisi, dan secara refleks, Kei menembak wajah polisi yang lainnya. Di rumah sakit, Tetsuo bermimpi tentang masa kecilnya yang bermain dengan Kaneda, dan saat itu juga ada cahaya yang muncul dan menggerogoti bangunan serta dirinya. Tetsuo bangun dan kembali merasakan sakit di kepalanya. Dan di ruang boneka, ada gadis esper lainnya yang bernama Kyoko. Dia mengatakan pada kolonel jika dia bermimpi cahaya putih yang menghancurkan kota. Mimpi itu sama dengan Tetsuo. Kyoko juga bilang kalau dia bertemu dengan Akira. Kolonel menanyakan kapan itu terjadi, namun Kyoko udah lemes dan tidur duluan. Jadi subjek Kyoko ini digunakan kayak ramalan gitu guys. Kolonel datang di ruang bawah tanah tempat Akira dikurung. Dengan keamanan ganda, bahkan dibekukan. Segel pintu terbuka, para ilmuwan itu mengatakan jika tidak ada keanehan dengan Akira. Di tempat lain, Kaneda terus membutuhkan Kei dan mengoceh tentang revolusi. Ryu dan anggota terorisnya itu datang dan mengurung Kaneda di salah satu ruangan. Di ruangan lain, Ryu mulai membahas tentang subjek baru yang tengah dikembangkan tentara. Dia bahkan tahu kalau subjek itu bernama Tetsuo. Dan tiba-tiba saja, Kaneda merangkak lewat saluran dan ditangkap. Dia hendak dibunuh karena menguping, namun dengan cepat mengatakan jika Tetsuo itu temannya. Ternyata, Ryu ada di bawah suruhan anggota eksekutif pemerintahan Neo Tokyo. Mereka berjalan bersama dan membicarakan tentang Akira. Di sana, bahkan ada orang-orang yang secara khusus demo dan menyembah Akira. Kemudian, para anggota eksekutif pemerintahan itu rapat mengenai kondisi rakyat yang memberontak dan ternyata di sana juga ada kolonel yang hendak memperingatkan tentang ramalan yang dilihat Kyoko. Itu menjadi bumerang karena dia dirujak anggota eksekutif lainnya dan mengatakan jika kolonel hanya membuang uang untuk penelitian yang tidak berguna. Bahkan di sana kolonel juga mengatakan jika ledakan 31 tahun yang lalu bukan karena nuklir, melainkan karena Akira. Tetap saja tidak ada yang mau mendengarkan. Kolonel yang kesal pun pergi. Di rumah sakit, Tetsuo bangun tengah malam karena sakit kepalanya. Dia juga sudah mulai bisa menggerakkan benda di sekitarnya. Dia menemukan boneka beruang di kasurnya. Bukan hanya satu, di lantai itu penuh dengan boneka. Dan di tempat lain, di rumah sakit itu juga, Ryu dan teroris rekan-rekannya bahkan Kaneda kini menyusup dengan mengaku sebagai petugas ganti kabel. Balik lagi ke Tetsuo yang lagi-lagi merasakan sakit. Dia melihat 3 boneka kecil yang merangkak di kasurnya. Dia menangkap boneka itu namun menghilang begitu saja. Boneka di lantai itu mulai terbang dan membentuk boneka beruang raksasa. Dia langsung menyerang Tetsuo. Di sana juga ada boneka kecil dan boneka mobil yang juga sama dan menyerang Tetsuo. Menyiramkan cairan putih yang ternyata susu. Tetsuo berteriak. Dia melangkah mundur dan menginjak gelas sehingga kakinya berdarah. Dia keluar dari genjutsu kolam susu dan para boneka itu mundur. Ketakutan setelah melihat darah. Boneka itu buyar dan menampilkan bocil esper. Kyoko dan Takashi, mereka berdua langsung menghilang. Begitu juga boneka satunya yang berisi Masahi, yang juga langsung menghilang. Tetsuo bengek dan keluar dari ruang perawatan. Petugas keamanan datang, dan dengan sekali ayunan tangan, Tetsuo membunuh 3 orang itu dengan mudah. Alarm berbunyi, rombongan Ryu masuk ke daerah pipa pembuangan. Cahaya datang dan mereka langsung bersembunyi, menempel di tembok atau masuk ke dalam air. Cahaya itu kembali datang dan menembak salah satu rekan Ryu yang tidak sempat bersembunyi. Ternyata, itu seperti motor terbang yang terbang bolak-balik dan menembaki mereka. Kei tidak naik, dia malah menembak salah satu motor terbang hingga jatuh dan meledak. Motor terbang yang lainnya datang dan menemukannya. Kaneda langsung melompat dan mengambil alih motor terbang itu bahkan membawa Kei bersamanya. Di motor itu, dia mendengar peringatan keberadaan Tetsuo yang kini kabur dan menuju ke ruang boneka.
Di sepanjang jalan, Tetsuo dengan mudah menghancurkan semua orang dan meremukkan bangunan, hingga dia sampai di ruangan seperti taman bermain yang tidak lain adalah ruangan boneka. Dia kembali menemukan boneka raksasa. Dia berteriak, menebaskan tangannya dan menghancurkan dua boneka itu. Bocil Takashi masih melawan. Dan kabur. Tetsuo kesenangan dan mengejar. Bocil Kyoko bertelepati dengan Kei mengarahkan jalan. Dan pada akhirnya, keberadaan tiga bocil expert itu ketahuan oleh Tetsuo dan mereka terpojok. Bocil Takashi dan Tetsuo saling menyerang. Rantai mulai retak, dinding runtuh. Tetsuo kembali merasakan kesakitan. Ilmuwan datang membujuknya, namun Tetsuo marah dan menyerang. Dia diceramahi tiga bocil expert buat menghentikan aksinya hingga Kyoko membahas tentang Akira yang lebih kuat dari Tetsuo. Dan Tetsuo akan membangkitkan Akira. Tetsuo marah dan membuat kekacauan hingga gempa di bangunan itu. Beberapa pilar runtuh, para bocil esper itu kewalahan hingga saat itu juga Kaneda sampai dan bilang dia akan menyelamatkan Tetsuo. Tetsuo marah dan bilang, aku lebih kuat dari kamu, dan aku yang bakal nyelamatin kamu. Bahkan Tetsuo pun mengejek Kaneda. Tetsuo menerbangkan reruntuhan, Kyoko mencoba menghentikannya. Namun saat itu juga Tetsuo bisa membaca pikiran Kyoko hingga dia tahu di mana keberadaan Akira, yaitu ada di ruang bawah tanah yang ada di bawah Stadion Olimpik. Kolonel langsung berangkat untuk menghentikan Tetsuo, namun dia dihentikan polisi yang memberikannya surat pecat dari anggota eksekutif. Kolonel menyuruh anak buahnya untuk menembak polisi itu. Dia juga mengajak tentara lainnya untuk ikut dengannya menghentikan Tetsuo. Tetsuo datang ke bar dan meminta kapsul. Mungkin ini narkoboy ya. Pemilik bar itu terus mengoceh. Dua teman Kaneda datang dan mendapati bar yang sudah porak-poranda, menemukan Tetsuo yang lagi nyantui cosplay L Death Note. Mereka berdebat hingga Tetsuo hilang akal dan membunuh salah satu teman Kaneda yang bernama Yamagata. Di penjara, Kei kembali dirasuki bocil Kyoko. Kei menceritakan tentang apa itu Akira dan kekuatannya, dan kekuatan Tetsuo yang harus dihentikan. Jadi para militer ini mau mendapatkan kekuatan Tuhan hingga bereksperimen menciptakan Esper. Dan kini Esper itu membuat kekacauan. Pintu sel terbuka. Kei dan Kaneda pergi dengan santuy buat nyusul Tetsuo. Banyak kendaraan tempur militer dikerahkan. Saat itu juga teman Kaneda yang kita sebut saja Haru menemukan Kaneda. Dia langsung memberitahu kemunculan Tetsuo dan kematian Yamagata. Tetsuo mengantarkan motor Yamagata ke alam baka dengan menabrakannya ke tembok. Tiba-tiba saja, dia mendengar teriakan Kei. Kei terhipnotis dan berjalan bersama bocil Takashi kemudian menghilang begitu saja. Di kantor, terlihat anggota eksekutif yang sudah dipukul oleh kelompok kolonel yang melakukan kudeta. Dengan terluka parah, Ryu mendatangi atasannya bernama Nezu. Nezu kesakitan karena penyakitnya yang kambuh. Dia langsung menembak Ryu. Tetsuo kini ada di jalan raya, meledakkan helikopter dan menahan peluru tank dengan mudah. Di tempat lain, Nezu terus berusaha berjalan dengan membawa koper yang berisi dokumen penting. Di belakangnya, ada Ryu yang mengikutinya. Nezu sudah di ambang batasnya karena penyakit dan mati sebelum bisa meminum pil. Ryu terus berjalan ke arah demonstran yang kini datang untuk mendukung Akira. Jadi mereka menganggap Tetsuo ini sebagai Akira ya guys. Para tentara itu menembak Tetsuo pakai laser, dan Tetsuo membalas dengan meruntuhkan jembatan sambung. Tentara dan orang-orang yang menonton tewas di sana. Hingga akhirnya Tetsuo sampai dan dengan mudah mengatasi para tentara yang sudah menghadangnya di Stadion Olimpik. Tetsuo masuk hingga dia tiba di inti tempat Akira disegel. Di sana muncul Kei yang dirasuki Kyoko dan melawan Tetsuo. Bangunan stadion itu runtuh. Pertarungan mereka berdua membuat segel Akira rusak lapis demi lapis. Kei terpental jauh dan pingsan. Tetsuo kini mendapatkan apa yang dia inginkan. Pelindung terakhir Akira dibuka, dan ternyata Akira hanya tersisa organnya saja, dan dia udah mati. Tetsuo masih gak mau dibujuk balik. Kolonel menyuruh menghubungi SOL. Apa itu SOL? Dan saat itu juga, Kaneda datang sambil membawa senjata laser yang dia ambil dari tentara. Mereka saling mengejek pecundang satu sama lain, hingga Tetsuo marah dan jatuh karena tembakan Kaneda. Tetsuo membalas dan mereka saling menyerang. Dikira udah kena dadanya, ternyata laser yang dibawa Kaneda baterainya habis. Tetsuo mengejek Kaneda. Saat itu juga, dari langit ada cahaya ungu yang menyorot dan membakar Tetsuo. Ternyata itu adalah satelit SOL. Atas serangan itu juga, lengan Tetsuo putus. Tembakan SOL yang kedua diluncurkan. Parahnya, Kaneda juga ada di sana. Tetsuo langsung membuat pelindung, dan dia meluncur ke ruang angkasa, membuat satelit itu kacau dan menembak di mana-mana. Kei yang udah sadar datang bersama Haru untuk menyelamatkan Kaneda. Tetsuo membuat tangan baru dengan material besi dan kabel. Kolonel mendatangi ilmuwan. Dia sadar jika kekuatan Tetsuo sudah melampaui batas, bahkan sampai seperti Akira. Dia marah lantaran ilmuwan itu ternyata ingin mempertahankan Tetsuo untuk eksperimennya. Stadion itu jadi sepi. Kaori datang ke sana dan menemukan Tetsuo yang tengah kesakitan memegangi tangan buatannya. Dia membopong Tetsuo dan membawanya duduk.
Tangan buatan itu hancur dan kabel itu pun merambat. Kolonel datang untuk membujuk Tetsuo buat balik ambil obat. Namun Tetsuo udah muak dan marah. Tetsuo jatuh setelah tertembak. Tangan buatannya itu kini berdaging tak beraturan, merangkap kolonel, dan saat itu juga Kaneda datang dan menembaki Tetsuo dengan laser. Tetsuo menghancurkan lantai dan melemparkannya ke Kaneda. Ternyata Kaneda selamat karena dilindungi bocah Esper. Ketiga bocah itu pun berjalan dan duduk di hadapan Akira. Tetsuo kehilangan kendali, tubuhnya membesar tak beraturan, bahkan tidak berbentuk. Terus memohon pertolongan, dia menangkap Kaori, bahkan Kaneda ke dalam tubuhnya. Kaori mati terjepit dan jadi bubur. Di detik-detik terakhir, Kaneda menembakkan laser hingga dirinya bisa bebas. Tubuh itu terus mengalir bagaikan slime, melahap kolonel dan hampir melahap 3 bocil Esther. Saat itu juga, semua botol yang berisi organ Akira pecah, menjadi cahaya terang yang membentuk Akira. Cahaya itu membuat bulatan kubah dan melahap seluruh bangunan di sekitarnya. Kolonel dipindahkan oleh Kyoko. Tubuh Tetsuo tersedot masuk. Kaneda mengabaikan peringatan bocil Takashi dan ikut masuk ke dalam cahaya itu. 3 bocil itu pun sepakat buat masuk ke cahaya putih itu untuk menyelamatkan Kaneda. Walau mungkin mereka tidak akan bisa keluar. Haru dan Kei ternyata sudah dipindahkan. Cahaya putih itu terus melahap bangunan-bangunan kota. Kaneda melayang di sana dan dia bisa melihat masa lalu dan isi hati Tetsuo. Bahkan melihat masa lalu 3 bocil Esper serta Akira yang tinggal di bangkai asuhan yang sebenarnya tempat eksperimen manusia. Kaneda juga kembali melihat masa lalu pertemuan pertamanya dengan Tetsuo. Bagaikan lubang hitam, cahaya putih itu terus menyedot dan menghancurkan kota. Bahkan ilmuwan itu juga mati gepeng. Sedikit demi sedikit cahaya itu mengecil, menyisakan kota yang kini sudah hancur. Kei datang dan memanggil Kaneda. Di sana, Kaneda tidak bisa menyelamatkan Tetsuo yang menghilang bersama 4 bocil Esper itu. Kaneda, Kei, dan Haru pun pulang pakai motor. Film ini ditutup dengan suara Tetsuo yang mengatakan, "Aku, Tetsuo." Apakah Tetsuo akan menjadi pengganti Akira? Entahlah, karena film ini pun sudah selesai. BTW, ini anime lawas ya guys. Gue juga kaget baru tahu setelah download. Tapi gila guys, menurutku ini juga gak kalah bagus. Dan gak kaku juga gerakannya. Jadi intinya di tahun 80-an, para ilmuwan ini bereksperimen menciptakan anak yang memiliki kekuatan Tuhan. Namun salah satu anak yang bernama Akira itu menyebabkan ledakan besar dan menghancurkan kota. Hingga di tahun 2019, mereka kembali melakukan eksperimen menggunakan Tetsuo. Tetsuo yang dari dulu ini selalu jadi anak bawang dan diremehin pun jadi kufur sama kekuatannya yang dia punya. Hingga dia kena karmanya dan mati di tangan Akira. Jadi ini tuh ledakan putih yang diramalin di mimpinya Tetsuo dan Kyoko. Lalu Kei dan Ryu itu siapa cuy? Jadi Kei dan Ryu ini kayak teroris yang mau menculik para Esper itu buat mengantisipasi terjadinya bencana seperti di zaman dulu. Lihat sih ini, namun mereka ada di bawah komando Dewan Eksekutif Nezu yang memperalat Yu untuk menghancurkan kolonel yang mengganggunya di pemerintahan. Jadi si Kaneda ini cuma ngikut arus saja ya guys. Oke lah guys, cukup sekian review film Akira tahun 1998. Makasih udah nonton, jangan lupa kasih subscribe dan share yuk. Nanti kita review anime dan film yang lain. BTW kalau kalian ada anime atau film yang susah banget dicari dan pengen kalian tonton atau pengen kalian denger reviewnya, langsung aja tulis di komentar. Nanti aku data dan aku buatin alurnya guys. Mantap. Udah lah guys, sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. From the rest of the room, I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I can feel all of the